ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallah. Kata Allah, wahai jiwa yang tenang. Allah yang berdebat, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan engkau dengan ridha dan diridainya, ya Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, amin ya Allah, dan masuklah ke dalam syurga. Buya-buya yang menghormati guru besar nih, Syekh istimewa untuk Sahabul Bait ya, Pak apa ini? Yang mustaqbalkan. Segala puji bagi Allah atas segala hal. Pada malam hari ini kita datang di sini dalam rangka takziah ya, azamallah jaraka wa ahsan azaka wa ghafarallahu, amin ya Allah. Kepala keluarga kami yang timpa musibah ini, baguskan kesabarannya dan ampunilah dosa almarhum, amin ya Rabbal alamin. Jadi doa berjemaah ini luar biasa ini, insyaallah kabulkan Allah. Dan kita yang datang insyaallah mendapatkan nilai yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mengulang-ulang dalam Al-Quran itu ada 3 hal yang berurutan, yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Wa'ati Allah, wa'ati Rasul. Taati Allah dan harus mentaati Rasul. Allah syariatin al-am fattabi'ha wa la tattabi'u alladziina la ya'lamun. Kalau percaya kepada Allah tapi tidak patuh dengan Rasul, tidak benar itu. Syariatnya sudah ada di bawah Nabi, harus ikuti itu. Tidak mau diikuti dengan hawa saja. Yang kedua, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dalam buku Tabel Wafilin boleh samarkan, memang agak lemah kata sebagian ulama, sebagai motivasi tidak apa-apa. Dirikanlah salat dan bayarkan zakat. Nah, orang yang salat tapi tidak membayar zakat tidak sah salatnya, tidak terima salatnya itu. Orang yang membayar zakat tapi tidak salat ya tidak juga diterima. Nah, ini kaji tentang kita kan apa ini tipe zakatnya ya. Nanti lain kali kita khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Nah, dalam surat Taubah. Ambillah zakat itu untuk membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Kalau orang tidak berzakat, tidak bersih hartanya dan tidak suci jiwanya. Apa salat itu diterima? Yang ketiga, washkuruli waliwalidayya. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tua. Ini kasus orang tua ini luar biasa ini. Ridha Allah, ridha walidain. Ridha Allah itu terletak pada ridhanya dua orang tua. Sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berilah aku pintu surga
Kata Nabi, pintu surgamu adalah dua orang tuamu. Siapa yang dicintai oleh orang tuanya, disenangi oleh orang tuanya, berarti dia telah mendapatkan pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kami ikut Pak kita. Ibu masih ada Pak? Istri. Bapak? Orang tua. Itulah yang meninggal. Oh, ibu yang ya. Oh, rumah gitu ya. Bapak? Bapak dari 86 tahun juga. Oh, semua Pak yatim piatu. Saya juga sudah yatim piatu. Pak Ibu, yang paling sering saya tangiskan memang itulah. Kenapa? Karena tiap kali ada masalah, ada urusan apa saja yang agak berat, selalu kita menelpon orang tua. Kalau Imam Sukardawi dalam konsep tawakalnya tidak boleh tidak berdoa kepada orang tua. Begitu kuatnya konsep tawakal Imam Sukardawi itu. Tetapi kita diminta keridhaan orang tua. Insya Allah itu lancar loh ya. Ini orang tua sebenarnya tidak ada lagi. Itu yang jadi orang tua deh Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bergantian. Di pada malam hari ini ayat tadi dalam tafsir Bihamka yang agak ringan. Mutmainnah itu dua saja sayapnya. Pertama sabar menerima musibah. Yang kedua bersyukur tatkala mendapat nikmat. Ini yang dibacakan oleh Bihamka tadi. Wasta'inu bis sabri wassalah. Dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan itu sebesar dan sekecil apapun masalah dalam hidup ini, wajib hukumnya minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Itu yang utama. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, tsumma yamassukum fa ilaihi taj'alun. Karena semua nikmat itu dari Allah. Dan jika kita ditimpa dara, kesulitan, kesempitan, kesedihan dan sebagainya, maka kepada Allah kita minta tolong. Bagaimana caranya? Itu dia. Sabar itu sabar tahan kuat, al-imtihan. Kita tafsirnya dalam ayat Al-Qarni, salah punya Al-Tahzan. Setidaknya sabar itu tiga saja sayapnya. Pertama, ma'asab musibah illa biznillah. Kita harus yakin bahwa setiap musibah itu pasti seizin Allah. Tak ada yang lolos dari Allah. Ma'asab musibah illa biznillah. Wa may yurid billah yahdi qalbah. Kadang-kadang kita kan tidak yakin itu. Jadi pasti kalau dia sudah terjadi pasti seizin Allah. Memang konsep takdir itu memang ada dua, ada qada dan ada qadar. Ya. Kalau qada itu takdir mubram, takdir yang telah Allah tetapkan seperti ajal. Biasa itu kawan-kawan. Nah, abaknya majuang, amaknya majuang, tapi anaknya agak pesek sedek. Kadang-kadang kan dulu kena anakmu dulu ya, batu cilik lah, awak mencong anak batu kuah. Kadang bukan anak lu ngecek tu, tak boleh itu. Itu sudah memang ditakdirkan dia seperti itu. Itu takdir mubram. Kadar, kalau kadar takdir malak, takdir yang mengikuti usaha kita. Kita ingin menjadi orang taat, tapi bakalnya kalau suka minum. Tidak mungkin. Kita ingin menjadi orang sabar, tapi bakawan orang parabu. Bakawanku maksudnya memang senang kita. Halo. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah suruh. Jadi kalau ini pasti seizin Allah. Tidak bisa tahu. Di kuliah disabab itu penyebab saja, itu penyakit apa saja. Tidak bisa kita tawar-tawar.
Sa'ah, sedetik pun tidak bisa, sesaat tidak bisa. Yang kedua, bagaimana kita bisa bersabar kuat? Wa ma rabbuka bizallamil 'abid, kata Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya. Ya, Bapak Ibu, sebesar apapun musibah yang Allah berikan, yang Allah itu tidak pernah menzalimi kita. Hanya sebagai mukadimah tadi, sebagian salafus saleh menyuruh kita seberat-beratnya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala hal. Bagus. Dek adu anak nakal mungkin obatnya kusuk saat tahajud. Obatnya kusuk berdoa. Ya. Dek apanya talabek pulang tarawih, ibu kau kusuk berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dek ustaz memang sanang mendengar ayatnya, Pak. Banyak. Lagu pun ada ibu tu. Baca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sudah Al-Qur'an Bu ayat 7 sampai. Senjata yang paling tajam tu ibu tu bapak. Baik orang rumah, baulah, baik uda maupun adik maupun istri maupun anak. Surah Al-Furqan ayat 74. Nah, jadi yakinlah masa tak saya naukadullahu. Jadi kita anggap buruk ternyata baik kita. Apa contohnya penyakit kafaran dikatai. Pengampunan dosa. Orang beriman ini Allah tidak menginginkan nanti di akhirat. Allah inginkan nanti di akhirat. Fa innam tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Faman zuzi'a 'anil nar wa dakhala jannah. Ada diinginkan Allah bagi orang beriman. Allah akan sempurnakan balasan nanti di akhirat. Itu orang beriman itu semakin kuat keimanannya itu. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, semakin disetel oleh Allah. Semakin diperhatikan oleh Allah. Oh, kok tak pernah puih, kok panjang sih, kok pernah cukup je. Ini menyembah pun tak pernah berhenti je. Kamu tuh bisa beli auto second, bawa liu tuh baru. Ini auto second mesti sehat tapi kontan. Kau nak beli auto baru, penyambang sekian juta, sekian minggu. Nah, suka Dawi tak bisa taruh Pak. Adu alamnya alam darurat, itu pun perbedaan ulama. Berbeda ulama, tapi yang amannya memang tidak. Ada darurat Allah malam. Nah, konsep bagaimana darurat. Yang ketiga, bagaimana kita bisa sabar dalam hidup ini. Kita perbanyak membaca istirja. Tiap kali kita menerima musibah, kali kita teringat musibah-musibah itu, maka harus banyak mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku serahkan yang kau ambil ya Allah, dan aku serahkan yang kau terima, yang kau tinggalkan untukku. Itu artinya. Jangan cemas, Pak Ibu. Tinggal suami, tinggal istri, jangan. Allah yang menerima rezekinya. Tapi dengan konsep tadi, rajin mengucapkan kalimat itu. Tidak ada pangkat, hilang jabatan bagi orang beriman tuh. Kalimat istirja inilah yang kekuatan yang sangat dahsyat. Saya sering ini ada jemaah yang datang, kuat kali ini Ustaz, berat sekali ini Ustaz. Gimana ini Ustaz? Coba Ibu jangan lupa mengucapkan kalimat itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba Ibu perhatikan, baca tafsirnya. Ayo. Bagaimana bisa kita memahaminya? Lalu kaji kita doa ulama dan kemarin, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, zidan tambah ilmu warzuqni fahma, dan beri aku pemahaman. Banyak ya kita ilmu tapi tidak paham. Contoh saya ini sok menyampaikan. Lain ini tiba yang sebalik duduk belakang. Bang tidak paham. Menyandara di tonggak deh.
Orang merapi itu mendapat sah yang pertama. Itu kan tidak pahamannya itu. Dia punya ilmu. Jadi 3 ini Pak yang harus kita perkuat. Nah, pemahaman-pemahamannya. Nah, insya Allah yang namanya manusia pastilah innal insana khuliqa halu'a. Lalu yang kedua, menolong kita itu adalah sholat. Sholat itu hakikat apa kekuatan itu kalau kita lihat bagi orang beriman itu memang tertumpu pada sholat itu. Makanya sabarnya nak sembahyang, sabarlah, tapi nak sholat Surah Al-An'am ayat 160 Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapak alih dasarnya memang salat tuh. Jadi kalau lihat tafsir, keikhlasan, kekuatan, keimanan, keikhlasan, ketenangan jiwa seseorang, kata Syekh Ibn Athaillah, lihat salatnya. Ikhlas kubu menumbang, tapi tidak salat, jangan tak ikhlas. Karena itu tadi, Qul inna salati, katakanlah Muhammad, Allah nyuruh, sesungguhnya salatku, baru wa nusuki, baru ibadahku yang lain, baru wa mahyaya, hidup kita ini yang kita lakoni, baru puncaknya wa mamati, matinya kita itu. Pak orang takut mana mati, mang kena ndak untuk Allah matinya. Kenapa orang begitu takut mati? Karena matinya memang bukan untuk Allah. Kenapa orang begitu berat hidup ini? Karena hidupnya bukan untuk Allah. Kenapa orang berkorban, orang beribadah? Ada orang, maaf Pak Ibu, kadang-kadang cok tasabih agar tidak terulang. Ambulan disedekahkannya, karena tidak terpilih, nyambi ambulan dulu. Bermain-main orang dengan kematian. Cok ambulan yang politiki dia orang. Tidak setuju. Janganlah bermain-main dengan mati. Kafabil maut jiwa. Nabi menyebut, kalau boleh cukuplah kematian itu sebagai pelajaran. Coba ya, yakin bulan kalau tidak terpilih nyambi oleh, karena dia tidak sholat, tidak pernah dia datang ke masjid, jarang tuh, tidak nampak lah. Karena orang sholat itu pasti identik dengan masjid, tak mungkin. Dalam surat ya, nama ya'muru masjidallah man amana billah, jelas. Qama salat. Jadi orang Nabi-nya salat tapi tidak ke masjid, tidak. Belum lam naku minal sunni. Ma salakakum fis sakar? Qalu lam naku minal sunni. Nah, sebenarnya surah Al-Ma'arij itu, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya kita ini memang Allah takdirkan ada dalam diri kita ini halu'a, mengeluh, suka mengeluh. Di zaman sosial jazua. Walau kita kali di musibah, bertambah parah. Halu'a kalimat sansai, kacau, payah, susah. Wajhun abisun, abasa, wajah entahlah. Kana fi a'ma wa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Pada surah 72. Barang siapa yang baginya kehidupan dunia ini a'ma, memang a'ma itu artinya buta, tapi Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud juga menafsirkan a'ma itu mabudi zain. Tawatan wajah alhamdulillah itu. Nampak yang banyak wajah entahlah. Nah, insyaallah mati untuk entahlah itu wajahnya. Coba buat jadi apa? Tak ada. 3 mah. Kemudian terus kita yang meninggal dulu. Jangan suku entahlah wajahnya, susah payah kacau. Kalau tidak terbukti ayat 2, Bani Israil 72. Ya. Karena memang
Ya ayyatuhan nafsul mut. Tak mungkin lah wajah mutmainah itu wajah antara. Pasti wajah alhamdulillah. Tapi putus insyaAllah mati masuk surga dan lain. Bisa hendak mamin kau ragu malaikat. Wa iza masya wa iza kharuma wa iza masyafaru jal manua. Tak kala dia diberi nikmat manua sampai indah yo alhamdulillah nan baca dan hilang saja sabunnya. Kalau dulu kami kan di Semen Padang Pak, kalau kan Semen Padang itu lah 8 dashboard tapi 8 kali gaji. Anda itu sabun dan 8 tu. Anak utang ni sabunnya. Sama banyak lah diberi nikmat sehat. Ndak ini pandang sehat tu dah. Lah diberi nikmat pintar, cerdas ya. Tapi ndak nilai, ndak lihat itu. Itu yang tafsir apa tadi? Manual. Ndak ya wajah alhamdulillah yang tampil dah. Masih wajah entah. Lah punya rumah dua, alunya alhamdulillah. Ada yang para pak, lah punya rumah dua, alunya alhamdulillah. Ibu tu galak pak. Ibu dia enggak. Kan? Tak mau tu kawan gua pak. Sebelum nikah gua tenang ya bang. Kalau lah nikah gua cari kawan-kawan gua banyak yang dulu. Sudah nikah juga dia pun tinggal lagi. Gua dah bangkuan. Biar dia cicit. Illal musal. Nah, tu ayat Al-Ma'arij tadi. Kecuali orang-orang yang salat itu dasarnya. Alladzina hum ala salatim daimun. Orang-orang yang berkekalan dengan salatnya itu. Jadi kalau ada orang yang sembahyang menyerumui, oleh entahlah payah susah kacau, orang mah bah, arti sembahyang perlu diperhatikan, atau zakat nak bayar. Ya bah, zakat orang ini bah, kami orang ini bah, 2 juta kan, 2 juta lebih sekian, gaji 5 juta 600 lah berapa zakat ini. Ada zakat seperti dulu ni barang mana, awal aman, ya bah. Orang tunggu Ustaz, awak kebutuhan awak banyak kalau itu ditunggu nak dia orang zakat. Kalau anak dia kata umur lama, tapi tak pernah berumur zakat. Tak ada jadi zakat. Di salat tu memang itu intinya. Kayak waktu Nabi mau meninggal dunia kan ada 2 hal ya Pak. Ya, Salafus Saleh sering menyebutkan. Apa kata Nabi yang pertama? Ummati. Begitu sayang dan ragunya, begitu cintanya Nabi dengan umat. Yang kedua apa kata Nabi? As-salah. Kenapa? Ada ayat surah Maryam salah ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Maka Allah akan ganti nanti generasi yang ada salat daif salatnya lama, tak perlunya salat tu, tak butuhnya salat tu, tak ada nikmatnya dengan salat tu. Ada salat, tak pentingnya dengan salat tu, tak ada salat di awal waktu, ada salat. Digurati orang anak pesantren Pak, pesantren Ramadan. SMP, SD, kelas sampai kelas SMA. Dikurati orang, mau tanya dengan ayat rupiah, coba rupiahnya anak seketek selayang itu mau tanya. Si anak apa yang lah mampu salat 5 waktu sehari semalam. Dikurati orang, sampai orang juga. Kejadian yang kali itu. Buya, balik punya. Dikurati orang murid pesantren Ramadan, sampai orang yang sanggup salat 5 waktu sehari semalam. Ayo buat ya Allah. Orang kayak gini nak nampak deh anak bos salat itu penting. Orang kayak dulu dia tuh pematang sawah aja semayangnya. Nampak deh waktu semayang itu perlu. Sekali mendengar sembahyang dingin lo, 2 kali kena kompel lah. Yang ketiga diusir di rumah lah. Lagi enggak Pak. Ini nak nampak penegasannya. Salat itu penting.
Nah ini kekuatan. Kamu banyak meruqyah, Pak. Mohon maaf. Salah satu penyebab orang meruqyah itu karena tidak salat. Hakikat salat itu memang jadi di imanaku, memperbarui keimanan. Banyak sekali pengampunan dosa para katanya. Apalagi tempat wadah istighfar, wadah bisayatul hasan. Buya baca ayat tadi, dalam berwudu dibalas dengan 25 kebaikan. Tetapi dalam salat dibalas dengan 50 kebaikan, kata Imam Ali. Wadah bisayatul hasanah. Iringilah kejahatan itu dengan kebaikan. Salah satu kata syarah hadis, mengiringi kejahatan-kejahatan kita yang lama itu dengan banyak mendengar atau membaca Al-Quran dalam salat. Yang marpe. Upanya seketik sih mama timang kaya ada ya tuh. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Nah, berarti iman kita kurang. Wala yaziduz zalimina illa khasar. Kalau mau merutuk imam panjang atiwa berarti masih ada zalim, banyak yang zalim diri kita. Tampun ya Allah. Nah, hakikatnya kata Ustaz kita tadi. Wa idza qira'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika kamu dengar orang baca Al-Quran, simak dan perhatikan, pasti Allah itu pasti, Pak. Kalau kita menyimak dan memperhatikan, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi. Al-Fatihah dibaca, Pak. Ada jin dalam gua insyaallah. Tak mampu deh. Awak yang baca, Pak. Pergi Al-Fatihah dulu dalamnya. Ini mungkin ada jin dalamnya. Ada Al-Fatihah asli dulu. Pak, baca ada tafsir Al-Fatihah. Luar biasa. 3 hal penting terkait turunnya Al-Fatihah. Para detengkot jin-jin kecewa kalau turunnya Al-Fatihah. Pertama, menutup 7 pintu azab. Yang kedua, menyembuhkan seluruh penyakit ilal maut kecuali mati, terutama sakit hati. Yang ketiga, mengobati penyakit bagi orang yang sakit. Aneh. Dibacakan Al-Fatihah. Hakikat inti ruqyah itu Al-Fatihah itu, Pak. Percaya? Kalau Bapak punya kekuatan keyakinan, bacalah Al-Fatihah berulang kali pada orang yang kesurupan. Insyaallah itu keluar dia. Apalagi Al-Fatihah di sini ada di dalam diri orang itu. Insyaallah. Itulah hakikat salat. Dia memang luar biasa. Jadi orang yang ada musalah lalai salatnya, fasawfa tunabbayya otomo syahwat, maka dia dikendalikan oleh hawa nafsunya. Bukan dia yang mengendalikan hawa nafsunya, tapi dia dikendalikan oleh hawa nafsunya. Punya Pak, inna a'tayna kal kausar fasalli. Hakikat syukur yang paling tinggi adalah salat. Orang yang salat adalah orang yang bersyukur kepada Allah. Semakin baik salat orang itu, semakin baik rasa syukurnya kepada Allah. Tidak salat orang itu berarti orang itu kufur. Kalau kufur, lan tughni amwalum wala auladum minal syai' wala kasabun nar. Jangankan di akhirat, di dunia pun hidupnya tidak berkah. Lagi umur panjang, ulang ke masjid, nyunggu anjang ini dia. Pakai suara pendek. Astagfirullahaladzim. Keren. Jadi bulan Ramadan, Nabi begitu bersemangat dengan sahabat. Main domino. Ya Allah, umurlah pun. Bahagian malam-malam main domino. Kalian menang Ustaz, gue nyampe aja. Kemudian dengan mau nyampe aku benar-benar kok terbuka. Ya, innallaha liman yasha. Petunjuk itu tidak mau bagi Allah. Tapi kadarnya seperti itu. Kalau dia ingin selamat, taat, kadarnya dia harus berusaha. Lalu seorang puasa itu beribadah apa? Aku mati minum, mulai sudah tarawih sampai subuh. Orang yang mendapat berkah, orang yang bersyukur itu adalah mantala umuruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umurnya, bagus amalnya. Kenapa? Memang itu kadarnya. Wa hum yastariquna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam amirkum may yatazakkaru fi man tazakkar. Jelas.
Jadi semakin kau umur gitu kau semakin taat kepada Allah. Konsekuensinya seperti itu. Karena sudah banyak yang kita lalui. Karena semakin tua semakin jauh dari Allah. Karena tidak berkah. Kenapa tidak berkah? Karena tidak bersyukur. Kenapa tidak bersyukur? Karena dia tidak sholat. Inna a'tayna kal fasalli. Jelas itu dasar utama. Hakikat syukur itu adalah sholat. Semakin baik sholat orang itu, la azidannakum, Allah tambah nikmat itu. Wala in kafartum inna dzab syadid. Wasta'inu bis sabri was shalah. Kata Imam Nawawi, kata Ibnu Katsir tafsirnya, sekecil dan sebesar apapun masalah dalam hidup ini, maka wajib hukumnya minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Baik jemaah rahimakumullah, maksud diri yang bu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa inna tawafana ujurakum yawmal qiyamah. Faman bizi'anin nar udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'. Tiap manusia pasti akan mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Maka Allah akan balas nanti kebaikan-kebaikan itu dengan sempurna di akhirat. Di dunia pun berapa? Dalam Al-Quran kan dalam surah Al-An'am sampai 10 kali, dalam hadis dari Abu Hurairah, Bukhari Muslim, bahkan sampai 700 kali Allah bilang, beli suara aja tuh. Nanti di akhirat Allah akan balas kebaikan kita dengan sempurna. Nah, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Inilah orang yang beruntung. Baik, tujuan hidupku, kata ada 3 tujuan: jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek, apapun yang kita usahakan ingin berhasil. Tujuan jangka menengah, kalau dapat di dunia ini punya pekerjaan, ya kan? Punya anak, punya rumah, punya mobil, kalau bisa, pokoknya ada. Tetapi ada tujuan jangka panjang yang sering orang lupa. Kalau mati kita insya Allah masuk surga. Apa bu? Pikir aku mati bu, ini surga saudaraku. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.